Pemirsa, pasca MK memutuskan mengikut sertakan calon tunggal dalam pilkada serentak pada bulan Desember, persoalan baru kembali muncul. Siapa yang berhak mengajukan gugatan ke MK jika calon tunggal diduga melakukan kecurangan pemilu? Akan seperti apa mekanisme pelaporan dan berapa lama batas waktu pelaporan pasca penghitungan suara? Ini akan kita diskusikan dengan narasumber. Nantinya akan hadir Komisioner KPU Mas Juri Ardiantoro, kemudian telah hadir di studio peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Mas Ari M. Haikal, dan kita juga bergabung dengan mantan Ketua MK Pak Hamdan Zulfa. Saya sapa narasumber saya, Pak Hamdan. Selamat malam, Mas Haikal. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, baik. Saya ke Mas Haikal dulu sebelum saya mulai ke Pak Hamdan. Begitu, ya. Mas Haikal. Jadi menurut kode sendiri, siapa kemudian yang berhak mengajukan gugatan? Kalau di daerah lain kan ada rival atau lawannya begitu. Kalau untuk di daerah yang pasangannya cuma satu begitu. Iya, menurut kita siapa yang berhak mengajukan gugatan itu adalah ya tentunya pemilih. Karena pemilih itu bukanlah objek, mereka adalah subjek dari demokrasi prosedural. Dalam hal ini konteksnya Pilkada 2015 yang calonnya hanya satu calon itu. Jadi konteksnya adalah pemilih subjek, bukan objek gitu. Jadi merekalah yang berhak mengajukan gugatan ataupun laporan. Gitu. Tapi kemudian jaminan hukum seperti apa yang bisa didapatkan oleh pemilih? Karena kita tahu bahwa itu juga belum diatur secara persis begitu. Iya. Sebenarnya untuk konteks hari ini kan ketiadaannya aturan ini kan tentunya ini butuh solusi aturan. Tetapi kalaupun nanti itu tidak diatur, ini sebenarnya bisa saja dilakukan oleh pemilih, baik perseorangan atau secara berkelompok. Di ranah peradilan yang lain telah ada namanya prakteknya adalah citizen lawsuit, kemudian class action. Itu ini kan di Indonesia, dalam contoh kasus di Indonesia? Ya, contoh kasus di Indonesia itu sudah pernah dilakukan. Yang kalau untuk CLS atau citizen lawsuit itu hak gugat warga negara, perseorangan mewakili kepentingan umum menggugat negara gitu, akibat negara lalai atau untuk memulihkan kerugian publik gitu. Jadi orang per orang bisa mengajukan gugatan gitu, dan itu diakui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari itu, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari itu memutuskan untuk memberi standing kepada orang perorangan itu untuk dapat dilanjutkan pemeriksaan. Itu kan bisa dilakukan melalui terobosan hukum saja. Perorangan bisa maju ke Mahkamah Konstitusi bahwa sebenarnya pengadilan atau hakim itu tidak, pada azas atau prinsipnya tidak boleh menolak perkara yang datang kepadanya. Jadi mereka harus memeriksa, dan palu hakim lah nanti yang memberikan kedudukan hukum. Itu kalau seandainya tidak ada diatur mekanisme beracaranya. Tetapi harapan kita adalah MK nantinya dalam merevisi PMK-nya terkait pedoman tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu kepala daerah, itu memasukkan dan mengatur siapa sih yang mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan terhadap calon tunggal jika calon tunggal itu dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU. Karena selama ini di PMK hanya mengatur yang berhak itu mengajukan adalah pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU. Oke, baik. Saya ke Pak Hamdan. Pak Hamdan, dengan contoh kasus yang seperti ini, akan seperti apa sebaiknya peraturan di MK apabila direvisi, Pak? Ya, memang di undang-undang pemerintahan daerah itu sendiri, undang-undang pemilu kada itu sendiri, sudah diatur bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan itu adalah peserta. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan adanya calon tunggal, hanya satu pasangan calon yang ikut peserta pemilu kada, maka tentunya undang-undang itu dalam menghadapi kasus seperti itu tidak mungkin bisa diterapkan karena hanya ada satu pasangan calon. Nah, komplain itu kemungkinan saja terjadi, walaupun saat sekarang ini yang ada pasangan calon hanya satu itu hanya di beberapa
kabupaten kota, ya sekarang yang tercatat hanya 3 kabupaten. Tapi kemungkinan adanya komplain dan kecurangan itu bisa saja terjadi. Iya. Karena itu pertanyaannya adalah mungkin tidak diberikan solusi yang lain di luar pasangan calon yang bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini harus dibuka kemungkinan itu menurut saya, karena tidak ada pasangan calon lain, harus diberi kemungkinan kepada pemilih untuk bisa mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi mewakili kepentingan dan hak-hak konstitusionalnya. Akan tetapi pemilih ini harus dibatasi sedemikian rupa. Pertama, pembatasannya hanya dimungkinkan dalam kasus yang hanya satu pasangan calon, tidak untuk kasus yang pasangan calonnya lebih dari satu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak bisa juga seluruh pemilih diberi kemungkinan, ya. Jadi Mahkamah Konstitusi harus membuat suatu kriteria-kriteria tertentu. Tapi itu dibuka kemungkinan, karena kalau setiap orang akan diberi kesempatan juga akan menimbulkan masalah, ya. Karena nanti pemohonnya akan sangat terlalu banyak begitu. Kemudian dari sisi lain jangan juga dibuka kemungkinan, ya, perseorangan yang membela kepentingan yang menang misalnya, atau pasangan calon yang menang itu nanti kalau harus dibatasi begitu. Jadi tidak dimungkinkan kepada pihak untuk menjadi pihak terkaitnya adalah dari perseorangan selain pasangan calon. Itu antara lain pembatasan yang perlu dipikirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi bisa mengantisipasi dalam hal ini. Baik. Dengan membuat suatu peraturan Mahkamah Konstitusi khusus menambahkan hal yang terkait dengan calon kepala daerah yang hanya satu pasangan. Baik. Ya, Pak Hamdan, Anda katakan tadi kemudian harus difokuskan pada kriteria pemilih itu sendiri. Kriteria yang seperti apa yang kemudian baiknya bisa untuk menyampaikan gugatan mereka? Itu pertama, Pak Hamdan. Kemudian yang kedua, kalau memang itu harus dilakukan, butuh waktu berapa lama untuk menyempurnakan peraturan dari MK tersebut? Yang pertama, tentu tidak semua warga negara harus warga di daerah itu yang sudah memberikan hak pilihnya. Itu salah satu, ya, syarat yang saya pikirkan. Tidak ujuk-ujuk siapa saja maju untuk menggugat, tapi memang dia berkepentingan karena dia memilih begitu. Dia memilih dan dia komplain atas proses yang tidak sesuai dengan hukum. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah setiap orang ataukah sekelompok orang atau sebuah organisasi tertentu? Itu pertanyaan selanjutnya. Memang ada juga kemungkinan misalnya pemantau yang terdaftar secara resmi, pemantau pemilu yang terdaftar secara resmi, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif, ya, karena pemantau pemilu itu adalah mengawal hak-hak proses demokrasi itu berjalan dengan benar. Masalahnya kalau di suatu daerah tidak ada pemantau pemilu yang terdaftar dengan resmi, ini juga itu juga menjadi problem kalau ada masalah. Kemudian yang ketiga, yang paling mungkin, yang paling longgar adalah memberi kesempatan kepada sekelompok orang pemilih begitu. Sekelompok orang pemilih, tidak hanya satu orang, bisa mungkin 50 orang begitu minimum. Karena kalau dibuka secara luas itu akan menimbulkan problem nanti. Betul. Pihaknya akan terlalu banyak. Iya. Jadi kemudian hal lain misalnya, apakah satu orang yang sudah terdaftar untuk kepentingan satu kasus, misalnya untuk kepentingan ada kecurangan begitu, apakah dengan ada satu kelompok yang terdaftar masih dimungkinkan kelompok yang lain? Itu juga harus diberikan batas demikian rupa. Nah, kalau tidak dibatasi, maka semua akan maju ke MK walaupun materi gugatannya sama.
Oke. Baik, Nah, Pak ini Hamdan. juga perlu dibatasi. Jadi pembatasan itu ya. Ya, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan Pak Ya, Hamdan saya tambahkan dan juga ya, dan juga bersama Mas Haikal. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.